Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkatnya buat seluruh jemaat ini. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dan demikian firman Tuhan untuk pesta Pentakosta hari ini, hari turunnya Roh Kudus. Ini pemberian yang sangat mahal dari Tuhan Yesus kepada gereja, kepada dunia ini, dan menjadi sumber sukacita kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi pesan, yang menjadi hadiah buat kita semua dari Tuhan Yesus, Dia katakan kepada kita pada ibadah ini saat ini, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus. Ini pemberian yang sangat mahal yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kalau kita bertanya, "Tuhan, untuk apa saya menerima Roh Kudus ini?" Nah, dalam firman ini, yang pertama kita tadi sudah mendengar, supaya Roh Kudus ini menjadi sebuah kuasa. Kita baca nanti dari Kisah Rasul yang akan diperoleh, dimiliki oleh para murid untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kalau kita menerima Roh Kudus ini, tentu bagaimana Roh Kudus ini akan menjadi kekuatan buat kita menjadi saksi Kristus yang sejati di dunia ini. Sekali lagi, dengan menerima Roh Kudus ini, kita akan menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus dan percaya keselamatan yang diberikan Kristus, dan kita mau menjadi saksi Kristus. Nah, kalau kita sekarang diberikan hadiah yang sangat mahal dengan menerima Roh Kudus, Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 menjelaskan
bahwa orang yang menerima Roh Kudus akan memiliki buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan sederhana Bapak Ibu, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, dia seperti pohon berbunga dengan 9 kali buah-buah roh ini. 9 buah-buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, dari buah-buah roh ini saya kembali kepada firman Tuhan dari Yohanes 20. Kata yang pertama sambutan Yesus kepada murid-murid yang ketakutan itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Buat saya Bapak Ibu, kita semua yang beribadah ini memiliki damai sejahtera dari Kristus. Amin. Amin. Bolehkah Bapak Ibu bersama memberikan damai sejahtera bagi kamu? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan sakit hati, siapa sih yang tidak pernah sakit hati? Tuhan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya itu di Galilea melayani, pahit manis dilalui bersama. Hubungan yang sangat akrab terjadi. Bahkan ada satu orang murid yang berkata, jika orang-orang ini meninggalkan Kau Tuhan, kalau saya tidak akan sekali-sekali. Tapi begitu Yesus ditangkap di Getsemani, diikuti terus dengan Golgota. Apakah Anda seorang dari pengikut Yesus ini? Dia menjawab, aku tidak mengenal Dia. Ini narasinya tentang Yesus yang dikuburkan. Sepertinya bagi mereka Yesus yang kalah. Lalu mereka berkumpul di Galilea menutup pintu rapat. Bahwa bagi mereka itu Yesus yang mati. Sangat malam kalau gereja percaya kepada Yesus yang mati saja. Tapi berbahagialah gereja yang percaya Yesus yang mati, Yesus yang mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Sehingga cerita daripada Injil itu jangan sampai kepada kematian, tapi Injil itu harus sampai kepada kebangkitan. Yesus yang dimuliakan, Yesus yang sudah bangkit itu ada di antara mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Ini kelebihan daripada Injil Yohanes. Kalau Injil Yohanes ini, kalau dia berkhotbah selalu ada semeion, ada tanda. Yang pertama di sini tanda kehadiran Yesus itu dari surga itu bedanya dari dunia ini, selalu terdiri dengan damai sejahtera. Wah, enak sekali kalau di gereja itu selalu damai sejahtera. Saya doakan berkumpul, saya berdoa terus. Jangan ada gereja di KBI yang ketakutan orang datang ke gereja karena keberatan. Salah satu tandanya adalah semeion damai sejahtera. Yang kedua, Yesus menunjukkan kemenangan. Ini lihat tangan saya. Yang kamu lihat semalam saya dipakai. Saya sudah mati.
Dan nanti kita sekarang Bapak Ibu bahwa Yesus itu orang dari Allah. Dia menggembusi mereka dengan Roh Kudus. Saya teringat Bapak Ibu ketika pertama sekali Tuhan menciptakan manusia, kalau nggak salah Igor katakan gitu. Semuanya yang tidak ada orang yang jelek, semua ganteng, cantik. Betul Bapak Ibu ya? Tidak ada yang kurang dalam nama Tuhan ya. Semua sempurna. Nah begitu dari tanah itu dibentuk, Tuhan menembuskan nafas. Jadi menjadi manusia makhluk yang hidup, insan Tuhan, dia mahkota ciptaan. Dengan nafas itu Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Dan manusia menjadi mahkota ciptaan, makhluk yang termulia. Oleh karena itu manusia jangan merendahkan sesama manusia. Laki-laki jangan ada yang menindas perempuan. Setuju Bapak-Bapak? Setuju Bapak? Ini turunnya Roh Kudus. Jadi kalau laki-laki itu percaya Tuhan jangan tindas perempuan. Kok dia aja Bapak-Bapak ini? Iya, ya, jangan itu. Apalagi saya sangat suka itu Bapak ini dari 1 Petrus 3 ayat 7. Saya sangat suka itu. Laki-laki yang tidak menghormati perempuan, luarnya akan terhambat asbes. Betul. Baca 1 Petrus 3 ayat 7. Betul. Laki-laki yang kurang baik sama perempuan sama istrinya, luarnya akan terhambat asbes. Gitu. Nah, Tuhan menembuskan nafasnya, jadilah manusia laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Betul? Betul? Sama derajatnya laki-laki dan perempuan. Betul? Kok ragu orang ini? Betul. Betul. Nah, lalu sekarang di sini, setelah Yesus bangkit dan Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya, dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat melakukan tugas apostolat kesaksian. Mereka diperbaharui dari rasa takut, dari yang tidak percaya, dari takut menjadi berani, kurang percaya menjadi percaya, dan mereka diperlengkapi bahwa bukan apa yang ada dalam dirinya yang harus mereka saksikan, tapi apa yang dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, boleh saya cerita? Boleh. Boleh. Seorang pemuda mendengar khotbah ketika Pentakosta bahwa dunia ini, Pentakosta ini menggenapi yang ada dalam kitab Yoel pasal 2. Ditangkap dari itu. Bahwa Roh akan tercurahkan kepada taruna-taruna laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Lalu pendeta berkata kepada mereka, siapa yang akan mau bernubuat untuk Tuhan? Bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi kamu. Suara pemuda tepuk tangan dalam hatinya, saya akan mau. Saya akan mau jadi hamba Tuhan. Kalau mau jadi hamba Tuhan ada beberapa pilihan. Bisa jadi penaturan, bisa jadi evangelis, bisa jadi pendeta. Kan begitu. Dia mendengar ada berita penerimaan sekolah pendeta. Tuhan, bantu saya untuk lulus testing masuk sekolah pendeta. Dia lengkapi semua persyaratan. Dia ikuti testing pada waktu itu, bahwa dia sangat semangat betul
menjadi saksi Kristus seperti yang disebutkan dalam kitab Ujian. Dari sekian jumlah yang diterima itu dia masuk. Dia betul-betul jaga kesehatannya, jaga betul-betul dia banyak belajar musik, belajar memainkan gol. Seperti bapak tadi yang memainkan gol. 4,5 tahun dia tamat. 4,5 tahun dia tamat, dia melapor ke gerejanya. Itu masuk fikar. Dia berdoa, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk melayani jemaat. Betul-betul Tuhan memberikan dia kesehatan yang kuat. Dia berkhotbah tidak kalah, memimpin lalu tidak kalah, memimpin tidak kalah. Lalu pada waktunya 3 tahun menjalani fikar dia dihabiskan. Tuhan Yesus makin semangat. Terima kasih Tuhan karena saya sudah melalui masa vikariat dan sekarang saya akan menjadi pendeta. Dia berdoa, berikan Tuhan saya kemampuan untuk melayani. Tadi dia sudah pintar berkhotbah, pintar memimpin, tapi dia juga pintar memimpin guru. Begitu dia melayani waktu itu, dari mutasi pertama ke mutasi kedua, dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Dia berdoa, Tuhan, sejak awal sudah saya minta kepada Tuhan bahwa saya ingin Tuhan berikan kemampuan untuk melayani. Apa yang kurang dalam diri saya? Berkhotbah saya bagus, berorganisasi saya bagus, main saya bisa, memimpin gol saya bisa. Tapi kok makin menurun jumlah orang yang beribadah ini? Kok rasanya tidak ada jemaat ini menghargai saya? Dia mulai sering kurang tidur. Dia tidak bahagia melayani. Untuk mutasi ketiga, makin terjadi rasa takut. Karena mutasi pertama, dia sudah mendengar mengalami bagaimana bahkan dia merasa tidak dihormati di jemaat ini. Mutasi kedua juga dia mengalami hal yang sama, merasa juga tidak dihormati oleh jemaat ini. Bagaimana dengan mutasi ketiga? Mutasi ketiga ini cukup lebih besar. Karena kalau memang pimpinan boleh beliau, siapa tahu di jemaat ini tidak marah dia, tidak terjodoh. Jemaat yang pertama tidak terjodoh, jemaat yang kedua tidak terjodoh. Bahwa rohani bukan sih masalahnya, bukan sih masalah. Sehingga pada suatu saat dia mendengarkan khotbah, buah daripada Roh Kudus adalah meninggikan Tuhan dan merendahkan Dia. Nah, kalau kita pada hari ini Bapak Ibu merayakan Pentakosta, jangan ada yang meninggikan dirinya. Tinggikanlah Tuhan.
Saya Tuhan sudah melalui 2 kali mutasi dan saya kecewa. Saya mengandalkan apa yang ada dalam diri saya. Dia menangis. Saya tidak mengandalkan apa yang ada dari Tuhan. Tuhan ampuni saya. Selama ini saya mencari hormat dari jemaat. Saya lupa supaya jemaat menghormati Tuhan, bukan menghormati saya. Bapak Ibu dan gereja, dalam Pentakosta ini bukan menghormati aku, bukan menghormati Anda, maka jemaat ini, tapi supaya menghormati Tuhan. Kalau Bapak Ibu memanggil jemaat ini menghormati Anda akan kecewa. Tapi jika Anda betul-betul memanggil jemaat ini menghormati Tuhan, ampunilah satu dengan yang lain, Anda akan bahagia. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Dalam perjumpaan seperti itu, saya belajar cerita yang kedua. Satu keluarga berencana betul boleh suatu saat menghibahkan sebidang tanah berdirinya di kampung. Saya tidak sebut di mana tempat. Doanya didengar Tuhan, rezekinya diberikan, dia dapat membeli sebidang tanah yang luas dan sebidang khusus disembahkan, dihibahkan untuk gereja itu. Pak Bu, dengarkan bisikan Tuhan. Jangan bisikan dari sekali lagi. Selalulah waspada di bisikan telinga. Ketika bisikan telinga maka akan celaka. Begitu Tuhan sudah memberkati dia, mengizinkan dia menghibahkan sebidang tanah untuk gereja. Mulai dia menunggu rasa hormat dan terima kasih dari Tuhan. Kalau senyamannya boleh, bahwa saya bersama dia membangun gereja ini membeli tanah. Tapi kalau 2-3 generasi tidak mungkin itu. Begitulah dia lagi. Sesudah dia memberikan tanah ini, dia tidak mendapatkan rasa hormat yang diinginkan dari anggota jemaat. Hingga akhirnya dia harus pindah dari gereja. Hari ini kita meresmikan renovasi gereja yang sangat indah. Amang para kami setiap kali bertemu dengan jemaat, setiap kali datang mau ke gereja ini, jangan lupa menyanyikan Yesus Raja Mulia. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan apa yang diberikan Tuhan berkat buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa bahagia, supaya berkat Tuhan semakin dilimpahkan buat Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Tapi saya juga mohon maaf dulu, saya sampaikan kepada semua teman saya lagi, jangan ada yang merokok di gereja ini. Ya, jangan ada yang merokok di gereja ini. Pasti bapak-bapak ini setuju. Pasti setuju sekali mereka. Kalau di gereja kita begini, no smoke. Kalau bisa juga di minum pasar, sama rokok.
Ada tempatnya di luar sana. Terus pun nggak apa-apa. Tapi kalau di gereja jangan terus bohong. Kan begitu. Itu salah satu hal keputusan. Karena pasukan akan tahu bahwa kamu yang baik Allah. Kita akan lihat. Memang ada banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita semuanya dengan turunnya Roh Kudus ini, terimalah Roh Kudus, kita bertanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yakinkan sabda, bawa sabda. Apa kemana saya pergi? Oh, jangan langsung Bapak Ibu kira kalau misalnya kita sudah berdiri, sudah satu iman semua ini belum tentu. Jangan kita kira kalau ini satu gereja terdapat di gereja sudah betul-betul sejati imannya kepada Tuhan. Masih perlu lagi penjernihan, penguatan di dalam iman dan sumbernya adalah Alkitab untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada kita. Maka semuanya kita dipanggil menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Bersedia? Bersedia? Yakin. Jadilah rasul buat istrinya. Ya kan? Ibu-ibu jadilah rasul buat suaminya. Orang tua jadilah rasul untuk anak-anaknya. Anak-anak pun jadilah rasul untuk orang tua, untuk tetangga. Nah, itu yang pesan pertama. Dan yang kedua, pesan yang kedua di sini, terimalah damai sejahtera dan juga khususnya mengampuni. Kalau kita sebutkan sama-sama Bapak Ibu, pengakuan iman kita bagian yang ketiga, boleh kita sebutkan? Tiga ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja khusus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kok dekat sekali ya pengampunan dosa dengan kebangkitan dari dan hidup yang kekal? Dekat sekali. Terimalah Roh Kudus, katanya. Untuk apa aku pakai Roh Kudus ini, Tuhan? Waduh, sekarang ini kan gampang kali orang naik darah. Gampang kali sekarang ini orang darah, marah. Tapi biarlah Roh Kudus ini sekarang memperlengkapi ibu-ibu supaya tetap si muda ini manis dulu. Kan gitu. Gak ada kita Bapak Ibu yang merencanakan, Tuhan jadikan nanti aku di rumah justru aku. Tidak ada orang yang berkata, Tuhan jadikan nanti aku sampai di sana sial. Kan begitu kan? Gak diberi. Tapi biarlah Roh Kudus bersama kita semua, supaya di rumah nanti ibu tidak mau cakap kotor, betul ya? Kepada siapapun, tidak mau negatif tinggi, dan juga mau mengampuni. Kenapa? Orang yang mengampuni itulah yang diampuni. Karena orang yang tidak mau mengampuni, tidak dapat juga diampuni. Dan saya pikir rupanya mujizat yang terbesar juga bukan harus membuat uang sekepok di sini. Bukan. Jika kita semuanya di sini mampu dimampukan Tuhan untuk mengampuni, itu adalah mujizat. Bukankah mengampuni pekerjaan yang sulit? Gimana Bapak Ibu? Mau dilakukan mengampuni Tuhan? Mau susah untuk mengampuni. Tapi rupanya orang yang bersedia mengampuni, kelihatannya dia dijamin Bapak Ibu kebangkitan dan hidup yang kekal. Bukankah itu tujuan kita? Tudiaho, Dumateo. Ya memang ada orang dari sana belum mati itu ada orang kalau mati itu kan begitu. Tapi kalau orang
gereja orang Kristen enggak. Boleh mati itu dia bukan logika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah bentuk terakhir yang panjang-panjang lagi saya bawa. Ketika Bapak Ibu membawa mobil macet, naik tensinya. Mudah-mudahan disiapkan alat Roh Kudus di sana supaya tidak naik tensi. Apakah dengan lagu gereja atau apa, gitu ya? Ada orang membuat sial, kita boleh tahan Tuhan, jangan marah saja. Ya. Saya harus mengampuni dan dari Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di Tambun, di Bekasi Utara, di mana, Bapak Ibu? Hari ini dengan turunnya Roh Kudus, kita semua dilantik. Sekali lagi, dengan turunnya Roh Kudus dan kita terima Roh Kudus, apapun profesi kita bersama, dimanapun kita tinggal, hari ini kita dilantik menjadi saksi Kristus, ya, saksi Kristus yang mengerjakan apa yang diamanahkan Allah kepada kita. Percaya sepenuhnya kepada Kristus, percaya sepenuhnya keselamatan yang diberikan Kristus, percaya sepenuhnya kehidupan yang kekal, dan kita jalani hidup ini dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga yang mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada dunia ini menjadi satu kuasa yang memampukan setiap orang yang percaya kepada-Mu menjadi saksi-Mu dimanapun kami hidup. Bapa di surga, biarlah Tuhan senantiasa